107,4 FM Suara Dinamika Masyarakat Membangun Mitra Surada. Terima kasih Anda masih tetap stay tune di siaran kami dalam live talk show bersama di Sparbud Kabupaten Karawang. Pada pagi hari ini menjelang kompetisi Binojakrama Padalangan 2024 Mitra Surada yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 Mei 2024. Dan Mitra Surada ini masih bersama dua narasumber kami, ada Kepala Bidang Kebudayaan di Sparbud Kabupaten Karawang, ada Bapak Waya Kamila dan juga dalang legendaris ada Pak Iman R. Supriyadi. Baik Pak, tadi kita sudah banyak berbicara terkait Binojakrama ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Dalang sendiri bisa menjelaskan kepada pendengar masyarakat Kabupaten Karawang, mungkin juga yang banyak yang belum tahu ini Pak. Apa sebenarnya Binojakrama ini Pak? Kalau berbicara tentang Binojakrama itu semacam ajang kompetisi. Kompetisi dalam bidang pedalangan. Nah, hanya pedalangan yang mempunyai istilah Binojakrama. Oh, okay. Ya, kompetisi dan juga kompetisi ini tadi sebutkan bahwa ada tingkat kabupaten sebagai media penyaringan ya untuk siapa di antaranya yang nanti setelah diadakan Binojakrama kabupaten itu siapa nanti yang akan diutus sebagai duta kabupaten untuk Binojakrama tingkat Jawa Barat, provinsi begitu. Dan kalau kita merujuk tentang masalah Binojakrama, sejarah awal sebenarnya Binojakrama itu awalnya tidak berbentuk semacam kompetisi. Karena konteks Binojakrama itu dulu kalau saya pernah baca dalam literatur sejarah, bahwa Binojakrama mengandung arti Binoja, Nojan dan Krama. Binoja, Nojan itu perkumpulan. Berkumpul, bersatu, bermuajahah, kemudian Krama itu mengawinkan, kawin. Jadi konteksnya dalang-dalang dari berbagai macam wilayah, daerah itu berkumpul, kemudian mereka menampilkan pagelarannya berdasarkan konteks daerahnya. Daerah masing-masing. Daerah masing-masing, karena masing-masing daerah mempunyai ciri khas. Itu sehingga dikawinkanlah untuk menjadi bentuk hal yang baru, menjadi bentuk hasanah, bentuk dari pergelaran dari hasil pengawinan itu awalnya. Kemudian seiringnya beberapa waktu mungkin adanya turunnya animo dari para dalang-dalang mungkin ya sehingga acara event untuk Binojakrama awal itu tidak begitu menarik, supaya bisa menarik keinginan atau animo untuk bisa tampil itu diadakanlah kompetisi dengan kriteria tertentu. Gitu ada kriteria penilaiannya. Kalau dari Karawang sendiri ciri khasnya apa Pak? Kalau Karawang sebenarnya begini, kalau kita berbicara khas, Karawang punya khas. Kita bisa melihat titik khas itu tergantung siapa dalang yang lebih muncul daripada dalang-dalang yang ada di satu wilayah. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara khas, Karawang punya khas. Dalang-dalang dulu yang ada itu khas Karawang itu bermacam-macam. Setiap dalang-dalang yang ada di wilayah sekitar wilayah Karawang mempunyai khas sendiri-sendiri. Di Karawang pun ada ciri khas masing-masing. Punya sendiri. Dikarenakan memang siapa yang kebetulan saat itu lebih muncul daripada dalang-dalang yang lain. Ya ada muncul ke permukaan sehingga dikenal sampai ke tingkat provinsi, sampai ke wilayah keluar provinsi, bahkan ya mungkin nasional. Nah itulah kemudian yang jadi dirujuk menjadi ciri khas satu bentuk daerah. Gitu. Seperti Karawang dikarenakan tahun beberapa ke belakang itu yang muncul dalam arti kata merajai pedalangan itu Pak Cecep Supriyadi. Pak Cecep Supriyadi sehingga Pak Haji Cecep Supriyadi itu bisa dikenal baik di provinsi Jawa Barat maupun keluar wilayah, bahkan sering manggung juga ke wilayah daerah keluar. Kemudian nah itulah yang menjadi rujukan titik sebuah yang namanya ciri khas. Gitu. Ini ciri khas Karawang. Dan konteks untuk beliau ciri khasnya ada pada pertama, beliau itu memadukan antara wayang dengan teater sandiwara. Ya, sehingga dalam pagelarannya dia punya penampilan baru. Kemudian juga ada unsur haleang, bahasa haleang itu
yang dilantunkan, Pak, yang dinyanyikan. Okay. Jadi dialog yang dilantunkan dari masing-masing wayang itu ada dialog-dialog, kemudian ada ciri khas tertentu. Dialog wayang yang dilantunkan itu beliau mempunyai ciri khas tersendiri, yang mungkin yang tidak ada di dalam yang lainnya. Itu. Oke. Ini kalau Pak Iman sendiri seperti apa? Ciri khasnya seperti apa nih? Karena konteksnya saya itu merupakan juga ya dalam bahasa penerus dari beliau, ya otomatis itu saya pun bukan mengcopy paste, berarti ya melanjutkan apa yang jadi ciri khas beliau. Bahkan ya bukan hanya saya yang memang konteksnya saya langsung belajar dari beliau. Yang belajar dari beliau karena beliau dulu juga membuat satu sanggar Padalangan yang merekrut murid-murid termasuk saya di dalamnya. Itu banyak dulu murid-murid beliau. Oke, baik. Mungkin Pak Kabid, Pak Kabid tadi juga disebutkan oleh Pak Dalang ya. Kita tadi berbincang ada peserta berapa Pak? 11. Dan ini nanti akan mewakili Karawang ya Pak ya, tingkat provinsi? Ya, tingkat provinsi kita ambil 1 orang yang akan mewakili Kabupaten Karawang. Tapi kalau kejuaraannya kita akan ambil 4, ya juara 1, 2, 3 dan harapan. Oke. Jadi 4 di tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten gitu. Jadi siapa nanti yang paling atau juara 1 terbaik kita tampilkan kita untuk jadi duta Kabupaten Karawang. Dan sebelumnya juga kita nanti setelah selesai ini kita akan bina terus supaya mendapatkan nilai lebih di tingkat provinsi ya. Seperti untuk itu. Di provinsi tahun depan ya Pak ya? Tahun depan itu 2025 rencananya di Kabupaten Bogor. Tuan rumah? Ya 2 tahun sekali. Kalau provinsi itu ya 2 tahun dalam. Pak kalau melihat ke belakang gimana Pak? Ini event ini kan sudah beberapa kali ya. Karawang seperti apa? Karawang memang ketika kita mengadakan event luar biasa kalau Karawang. Partisipasinya ya Pak ya? Partisipasinya luar biasa. Kemarin terakhir kita juga tuan rumah pada tahun 2019. Yaitu dilaksanakan di Rengas Dengklok. Sempat jadi tuan rumah. Bukan 2019, 2018 ya. 2018. Ya Kang ya, 2018 di Rengas Dengklok. Memang ini juara seperti ya Kang? Juara ketiga. Padahal juara 3. Kita nanti majukan lagi. Dan mudah-mudahan di kabupaten ini menunjuk atau apalah saya nggak tahu ya. Nggak ada pokoknya gitu ya. Silakan nanti berkompetisi yang juara 1 kita bawa ke tingkat provinsi Jawa Barat seperti itu. Kalau di Pepadi Pak, mungkin ini keanggotaannya mungkin para dalang di Karawang tercatat ada berapa Pak? Kalau secara organisasi secara organisasi Persatuan Pedalangan di Kabupaten Karawang itu ada 83 yang tercatat, dan belum yang tercatat ada dalang-dalang anak atau dalang bocah. Karena kan apa namanya itu sirung-sirung itu ya. Apa sih kalau sirung itu bahasa Indonesianya ya? Kembang-kembangnya yang sudah mulai. Ya memang begitu seperti itu. Jadi memang regenerasi ini patut kita apresiasi terhadap kepada anak-anak. Gitu. Nanti juga kita punya program untuk dalang masuk sekolah. Dalang masuk sekolah. Ini dari Pepadi apa dari Disparbud nih Pak? Dari Disparbud. Nah di Pepadinya mensupport. Kolaborasi gitu. Juga. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan nanti. Ini akan dimulai kapan Pak? Atau sudah nanti tahun depan ya. Tahun depan. Kita anggarkan dulu seperti apa. Kita anggarkan ketika sudah anggarkan apakah ini disetujui enggak oleh tim TAPD dan oleh Bapak Bupati seperti itu. Karena tadi dibilang Pak Dalang juga minatnya sangat tinggi ya Pak ya, animo masyarakat ya untuk mengetahui tentang dunia pedalangan ini Pak ya. Oke, Pak Iman. Juga begini, yang dalang-dalang anak dilatihnya sama Pak Iman. Pak Iman langsung ya turun tangan ya. Ya, tadi ke sekolah-sekolah mengajar ya Pak ya, berarti. Mereka datang mendaftarkan, kebetulan ya dikelola oleh Pepadi, mereka daftar. Sebenarnya kalau kita berbicara anak-anak yang ingin ikut itu banyak, mungkin tidak akan terakomodir Pak ya. Ini baru kita yang bisa terkomodir karena pertama mereka itu kan yang dari jauh-jauh, posisinya seperti yang ada di pinggir laut, mereka ingin ini pun yang bisa mereka mereka datang ke sini bisa dekat lah ya. Kalau yang ingin banyak.
tiap pelosok itu Pak, ada Pak gimana cara gimana? Iya, iya. Ya kita repot harus ke sana Pak. Mungkin tadi program dari Disparbud ya Pak ya, mungkin tahun depan. Oke, ini jemput bola ya Pak ya nanti Pak. Oke, baik. Ya Mitra Surada dan juga pendengar dimanapun Anda berada tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan event Bino Jakrama Padalangan. Yang tadi disebutkan juga oleh Pak Dalang Iman, bahwasanya dulu belum kompetisi ya Pak ya. Masih perkumpulan-perkumpulan, namun saat ini dibuatlah kompetisi, bahkan nanti ini pada tanggal 15 hingga 16 Mei ini akan mencari yang terbaik. Tadi dijelaskan oleh Pak Kabid akan menjadi duta ya Pak ya di Kabupaten Karawang dan juga mewakili Kabupaten Karawang di tingkat provinsi. Nah mungkin ini secara personal nih Pak peserta. Iya secara peserta mungkin Pak Dalang kesiapannya seperti apa nih Pak sebagai peserta nih Pak? Ya pada prinsipnya untuk kesiapan ya kita standarisasinya persiapan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam hal Bina Jakrama ya, itu ya karena semua peserta sudah siap, bahkan ada juga yang sudah mulai berlatih, berlatih, ya kan masing-masing berlatih. Pak ini kalau sebagai kompetisi seperti kompetisi lainnya nggak nih Pak? Ini ada strategi, kita nyiapin strategi sendiri itu ada juga Pak? Iya pasti, pasti. Ya ada semacam apa ya kiat-kiat khusus bagaimana langkah-langkahnya kan, untuk bisa ya dalam arti kata berkompetisi gitu ya. Tapi dengan tanda kutip kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat. Karena ada 11 peserta. 11 peserta. Dan jadi yang terbaik hanya satu ya Pak ya? Ya pasti, pasti. Yang batal banyak. Oke. 12, ya maksimal 12. Oh maksimal 12, ini terdaftar sudah 11. Oh. Bukan 11 ya, kita batasi 12. Nah kemudian di tengah perjalanan itu mengundurkan diri. Kemudian mau di up lagi ya, mau ada yang daftar lagi, tapi sudah sudah ditutup itu ya. Iya. Karena memang seminggu lagi ya Pak eventnya iya, kan kita ada persiapan karena begini kan begitu, nggak bisa ngedadak. Iya. Gitu sehingga kita 11 dalang ya kan. Memang dalang luar biasa, dalang-dalang kalau dikatakan dalang laku lah ya. Ya Pak Iman sendiri ini berapa panggung hari pulang manggung dari Bogor. Bahkan tadi Pak Iman sempat ngobrol kami di belakang tadi. Ini sering mengisi juga Pak ya di RRI ya, Radio Republik Indonesia, bahkan sering ke RRI untuk mengisi. Tadi persiapan sudah terus dilakukan ya Pak ya. Strategi udah ada untuk persiapan. Sifat umum lah. Iya. Tapi Pak mungkin sedikit nih Pak yang mungkin terakhir nih sebagai tips nanti para penonton yang akan datang, apa yang akan hal yang menarik, ada kejutan apa Pak dari Pak Iman sendiri dalam penampilannya? Saya rasa hal yang bersifat mengejutkan itu semua dalang pasti punya. Pasti punya ya Pak? Pasti ada. Mereka punya dalam arti kata mereka punya strategi khusus buat membuat kejutan-kejutan. Ya. Saya pun insya Allah punya. Ya. Kalau saya buka sekarang mereka ikutan. Itu rahasia dapur. Nanti rahasia. Dan mungkin Mitra Surada yang mendengarkan nanti harus datang ya Pak ya untuk menyaksikan langsung. Kalau ingin melihat pagelaran itu silakan datang saja langsung. Iya. Di tanggal 15 dan 16 Mei 2024 di Karangpawitan. Nah, ada 11 pedalangan nanti yang akan menampilkan pada tanggal tersebut, dan Pak Iman tadi mengatakan ada kejutan, pasti ada kejutan ya Pak ya. Semua dalang pasti ada kejutan. Iya, Bang. Ya, senior semua. Waduh, senior semua. Ya. Waduh. Ya, baik, terima kasih. Kedua narasumber kita, tidak terasa kita sudah di ujung acara nih. Pak Kabid dan juga Pak Dalang, mungkin sebagai closing statement, apa yang akan disampaikan Pak kepada pendengar kita? Silakan mungkin dari Pak Kabid dulu. Ya baik, bagi masyarakat Kabupaten Karawang khususnya dan para pencinta wayang golek di seantero Pasundan, Jawa Barat, kami undang nanti pada tanggal 15 sampai 16 Mei 2024, tepatnya di Lapang Karangpawitan Pusat Kota Kabupaten Karawang. Nonton ya, terima kasih. Iya. Pak Dalang mungkin Pak, silakan Pak, apa yang akan disampaikan kepada pendengar dan juga Mitra Surada yang ada di rumah? Harapan, berbentuk harapan barangkali. Semoga dengan adanya ajang Bina Jakrama ini bisa mengangkat kembali animo masyarakat untuk mencintai budaya dan kesenian daerahnya. Betul. Karena itu merupakan aset kekayaan budaya nasional yang memang harus kita pelihara dan kita selalu jaga.
Itu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih kedua narasumber kita Pak sudah bergabung bersama Surada pada live talk show pada pagi hari ini terkait dengan menjelang kompetisi Bino Jakrama Padalangan 2024. Baik mitra Surada, demikian talk show kita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Amin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.